Ya, pemirsa, berbagai momen keakraban terjadi di acara pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Apa saja arti di balik momen-momen tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar komunikasi politik. Ada Ibu Lely Aryani. Ibu Lely, selamat siang. Selamat siang, Kevin. Ya, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lely, Bu Lely, kita akan tampilkan sejumlah video ya, cuplikan-cuplikan momen-momen menarik yang terjadi pada saat pengundian nomor urut Capres dan Cawapres kemarin. Video pertama nanti saya akan minta tolong ke Ibu Lely untuk langsung mengomentari bagaimana dari sudut pandang komunikasi politik itu seperti apa yang mau disampaikan. Kita akan tampilkan dulu mengenai momen yang juga ramai diperbincangkan kemarin ketika dua putra dari Presiden Joko Widodo mendatangi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kita akan tampilkan berikut ini. Ya, Bu Lely, silakan menanggapi, Bu, video yang ditunjukkan. Ya, pertama memang kalau kita melihat itu dalam komunikasi politik itu ada sebuah adagium, Mas Kevin, bahwa dalam komunikasi politik itu diam pun berbicara. Jadi, apalagi gerak dan bahasa tubuh yang dilakukan ya. Jadi semuanya membicarakan sesuatu. Pertama, ketika datang semuanya saling berkomunikasi meskipun tidak banyak yang diucapkan, tapi cukuplah gerak tangan, bahasa tubuh mengisyaratkan bahwa mereka sebenarnya adalah politisi yang saling mengenal satu sama lain, bahkan akrab gitu. Yang kedua, ketika Gibran misalnya bersama adiknya menghadap Bu Mega lalu mencoba sungkem dan itu tidak dicuekin istilahnya sama Bu Mega, itu juga sebenarnya mengkomunikasikan sesuatu, Mas Kevin. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan kepada publik lewat gerak tubuh Bu Mega yang tidak merespon uluran tangan Gibran dan Kaisang istilahnya. Ini merupakan bagian dari pesan politik bahwa di antara mereka kini sudah ada jarak komunikasi. Jadi jarak komunikasi politik inilah yang hari ini, yang malam tadi ditampilkan, yang membuat kita harus juga memahami dan semua orang sudah tahu kenapa jarak komunikasi itu ada, karena bagaimanapun Kaisang Gibran sebelumnya adalah kader PDIP yang digadang-gadang sebelumnya juga akan maju mungkin di gubernur, tapi kemudian semua persoalan yang sudah dirancang, skenario politik yang ada di panggung belakang mungkin harus dilepaskan oleh Bu Mega, dan itu menjadi sesuatu yang harus dia komunikasikan dengan bahasa diam. Gitu, Mas Kevin. Ya, Bu Lely, memang kalau kita tampilkan seluruh videonya, Kaisang itu memang sudah sempat bersalaman dengan Megawati, tapi dalam video yang kami tampilkan memang ada kesan salamannya itu tidak disambut oleh Megawati. Kita tampilkan video berikutnya, Bu Lely, ini mengenai keakraban dari Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto ketika pengundian kemarin. Muhaimin Iskandar ini tos begitu ya dengan Prabowo Subianto. Kita saksikan momen ini. Ya, Bu Lely, kita tahu bahwa sudah selama 1 tahun ya Prabowo Subianto ini membangun koalisi dengan Muhaimin Iskandar, tapi kemudian pada saat pengundian kemarin mereka akhirnya tidak jadi berkoalisi. Lalu kemudian ada momen tersebut, ada tos-tosan begitu antara Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto. Tanggapan Anda, Bu Lely? Ya, pertama dua-duanya adalah komponen yang masih berada dalam lingkaran sistem Pak Jokowi. Dua-duanya sama-sama menteri. Dan jika kemarin dua-duanya mencoba untuk berkoalisi lalu kemudian tidak jadi, tapi publik juga tahu bahwa sebelum misalnya Caimin berkoalisi dengan Anies, itu ada pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Jadi artinya sebenarnya siklus di antara mereka, di antara kedua orang ini, meskipun sekarang berbeda usungan, berbeda komponen gitu dengan menjadi pesaing dalam pertandingan ini, mereka sebenarnya intinya ada dua figur yang sebenarnya berada dalam siklus yang sama. Karena itu kalau kita nanti merembet kepada pidatonya pun bisa kita manai lebih jauh itu, Mas Kevin. Oke, baik. Kita ke momen berikutnya.
masih tentang Prabowo Subianto yang belakangan ini senang berjoget gemoy begitu kalau dikatakan di media sosial ya Bu Lely ya. Kita akan tampilkan kembali goyangan dari Prabowo Subianto pada saat pengundian nomor urut kemarin. Ya, Bu Lelin, bukan pertama kali ini saja Prabowo menampilkan jogetnya dengan gaya gemoy tersebut. Sudah beberapa kali. Apa sih pesan yang mau disampaikan Prabowo Subianto ketika melakukan goyangan gemoy itu, Bu Leli? Iya, ya, ini ada kaitannya loh dengan tagline yang mereka ajukan, yaitu politik melanjutkan programnya Pak Jokowi, tapi juga politik yang menggembirakan. Jadi pemilu ini dianggap sebuah pesta demokrasi, dan kemudian ini berkaitan juga dengan entah secara kebetulan atau tidak, juga takdir ini nomor urut yang mereka dapatkan adalah 2. 2 itu melambangkan harmoni. Jadi ada pertemuan antara yang sesuatu yang bertolak belakang. Jadi antara tua dan muda, siang dan malam, langit dan bumi, dan sebagainya. Jadi kegembiraan dengan istilah gemoy dan santuy itu kayaknya akan menjadi ciri khas di antara Gibran dan Pak Prabowo ini dalam rekrut terutama para pemilih muda. Jadi jangan lupa karena dianggap Gibran pemilih muda, tapi kita tahu Pak Prabowo usianya sudah tua. Nah, mereka menyatukan dalam 2 komposisi yang sama, terutama ketika nomor urutnya secara kebetulan mereka dapatkan 2, maka harmoni di antara keduanya, yang tua dan yang muda, itu dengan gaya yang ditampilkan adalah politik yang penuh kegembiraan dengan santuy dan gemoynya. Itu Mas Kevin. Nampaknya ini yang akan terus dibentuk dalam branding-branding politik mereka. Bagaimana santainya mereka menghadapi situasi, bahkan juga gugatan yang menurut Gibran katanya didiemin aja dan seterusnya. Jadi politik itu menurut mereka adalah gemoy dan santuy. Gemoynya Prabowo tapi juga gemoy dalam narasi-narasi yang akan dikemukakan. Nanti jangan-jangan nanti gemoy itu sendiri itu akan menjadi sebuah singkatan itu. Misalnya gerakan atau apa istilah gemoynya, dan itu cocok juga dengan Gerindra huruf G-nya. Nah, ini nanti yang nampaknya akan mencoba di branding oleh para tim suksesnya dalam membentuk ketika kampanye nanti. Saya kira ini akan mereka bawa terus sampai kampanye nantinya, Mas Kevin. Ya, jadi kayaknya bukan terakhir kali ya kita melihat Prabowo Subianto joget seperti itu. Ya. Pidato politiknya juga menarik sekali, Bu Leli. Kita akan simak dulu pidato politik yang disampaikan oleh calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, yang menganalogikan Pilpres seperti permainan sepak bola. Kita simak. Kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Ya, itulah pidato politik dari calon wakil presiden dari nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Bu Leli, tanggapan Anda? Ya, sekali lagi ini juga menunjukkan ketika dia membuka misalnya kalimat itu dengan kalimat politik itu harus menggembirakan. Jadi menggembirakan dengan gagas-gagasan. Nah, kalaulah ini sebuah pertandingan, anggap aja ini sebuah pertandingan bola kaki yang sebetulnya antara pemain yang cemas entah bisa memasukkan gol atau tidak, tapi penontonnya juga tidak boleh terlalu cemas. Karena sebenarnya kadang-kadang penonton itu lebih gregetan daripada yang memainkan peran itu. Maka 2 pasang ini termasuk ketika menutup dengan kalimat misalnya ke Mamuju, jangan lupa memakai sepatu, kalau ingin menang pilihlah nomor 1 gitu kan. Jadi antara analogi pada permainan bola kaki dengan pantunnya pun saling bersautan. Jadi yang penting komitmen dari keduanya, baik Mas Anies sama Caimin, yang ingin mereka ketekankan adalah demokrasi jangan lagi mundur ke belakang. Jadi kalau ada kecurangan silakan kita mengadukan, tapi ekspresi wajahnya itu yang menarik. Ketika mengatakan itu berbeda dengan ekspresi Ganjar misalnya. Jadi ada sesuatu yang berbeda dari bahasa tubuh yang ditampilkan antara Caimin yang menyampaikan pidato itu dengan Ganjar sendiri ketika menarasikan kepentingan yang sama atau kegentingan yang sama.
Jadi Caimin lebih gembira gitu kan, lebih menganggap kata tadi, dianggap ini adalah sebuah pertandingan yang ujungnya akan ada pemenang, tapi yang kalah juga tidak boleh pesimis dan mereka juga akan tetap bersatu dan itu disambut dengan pidatonya Prabowo. Itu Mas Kevin. Oke, baik, Bu Leli, tadi ya saya pengen menampilkan mengenai pidato Prabowo Subianto ya, tapi kita akan melihat dulu mengenai penggalan pidato dari Ganjar Pranowo yang menekankan pada amanat reformasi yang jauh dari unsur KKN. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Ya, kalau pasangan nomor urut 01 tadi agak sedikit riang gembira begitu ada kesannya karena permainan bola dianalogikan dengan Pilpres, tapi kalau yang nomor urut 03 mungkin agak sedikit tegang begitu ya Bu Leli, bagaimana tanggapan Anda? Iya, memang salah satu yang penting dari yang akan ditampilkan Ganjar ini, Ganjar seolah-olah ya sepertinya mendapatkan panggung. Kalau dia ngomong sendiri di YouTube, ngomong sendiri di komunitas dia, para pendukung dia, maka tidak ada unsur lain di dalamnya kecuali mendengar lewat media komunikasi politik. Kali ini Ganjar menyampaikan sekaligus unek-uneknya, ini kepentingan politiknya juga, di antara lawan tandingnya. Jadi menurut saya ini Ganjar benar-benar mendapatkan panggungnya ya. Apalagi ketika dia mencoba mengeliminir ya berbagai persoalan yang sejatinya ditampilkan oleh Pak Jokowi sendiri ketika Pak Jokowi bilang ada drakor. Ganjar menyambutnya dengan kalimat sebenarnya tidak perlu ada drakor yang terjadi katanya di tengah keprihatinan publik yang demikian tinggi. Tadi Mas Kevin mulai juga tentang bagaimana seharusnya apa yang terjadi di Orde Baru dan sebagainya tidak perlu terjadi. Apa yang kita gerakkan di saat reformasi juga. Jadi kata kunci ketika reformasi itu terjadi adalah kita ingin menumbangkan KKN itu, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, menurut Ganjar, pesan tersirat yang dia sampaikan kali ini, hari ini, itu terjadi lagi. Entah itu lewat proses di MK yang carut-marut, entah itu lewat keputusan MK yang kemudian memutuskan memberhentikan ketuanya dari jabatan itu, ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam proses itu. Jadi ini juga yang mencoba Ganjar ketengahkan. Meskipun dia selalu mencoba mengulas kata-katanya, saya tidak tegang, saya tidak marah dan sebagainya. Tapi intinya Ganjar hari ini mengeluarkan unek-uneknya di panggung yang dia diperoleh malam itu. Ya, ada kesan sedikit ya Bu Leli bahwa pernyataan Ganjar tadi malam itu ditujukan kepada pasangan nomor 02 begitu. Nah, ini kita akan tampilkan ya, dulu. Bukan hanya ke pasangan 02 tapi juga ke Pak Jokowi karena Pak Jokowi pernah bilang nggak perlu ada drakor, bahkan Ganjar menjawab seharusnya tidak perlu ada drama Korea yang terjadi. Dia juga menampilkan banyak keprihatinan dari tokoh publik, masyarakat hukum, misalnya akademisi, tokoh agama, budayawan dan seterusnya. Gitu. Kita tampilkan pidato politik dari Prabowo Subianto usai bersalaman dengan usai kemudian menyampaikan pidato politiknya tadi malam. Kita tampilkan berikut ini. Jadi saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor 1. Memang kita bersyukur kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Jadi ya, tampaknya publiknya juga setuju dengan pernyataan Prabowo Subianto karena orang-orang di belakangnya meneriaki Prabowo Subianto dengan kata-kata amin begitu ya, mungkin identik dengan pasangan 01. Tanggapan Anda, Bu Leli? Iya, Prabowo bilang, bahkan Prabowo juga menyatakan setuju dengan pidatonya Caimin. Jadi wajar juga kalau di belakang meneriakan amin. Tapi memang di antara sekian banyak, saya mendengar langsung malam tadi ya pidatonya Prabowo sejak awal. Jadi dia juga memberi apresiasi pada penyelenggara pemilu, KPU terutama gitu. Intinya dia merasakan bagaimana proses ini berjalan sesuai dengan kepentingan bangsa. Seperti apresiasinya
dalam iklannya Partai Golkar itu juga sama diteriakkan oleh Prabowo. Apresiasi pada pidato Caimin, komitmen pada kejujuran, karena katanya kalau tidak jujur itu nggak bagus dan seterusnya. Artinya apapun yang dilakukan dengan kecurangan menurut Prabowo itu akan terkait langsung sebagai pengkhianat rakyat. Kita buktikan saja, mudah-mudahan pidato Prabowo malam tadi di KPU saat pengundian nomor urut itu menjadi motivasi dalam gerakan kampanye yang akan mereka lakukan bersama para pendukungnya. Mudah-mudahan semuanya satu kata dengan perbuatan. Ya, Itu Mas Bu Lely. Kevin. Ya, betul. Bu Lely, mungkin apa yang terjadi tadi malam sedikit memberikan kepada kita gambaran begitu ya, cuplikan mengenai apa yang akan terjadi di pemilu 2024 nanti. Menurut Bu Lely nanti termasuk dalam proses kampanye 28 November sampai 10 Februari nanti ya. Ya betul Bu Lely. Menurut Anda akan seperti apa sih nanti pemilu 2024? Apakah betul kita akan mengalami pemilu yang riang gembira ataukah memang penuh dengan ketegangan, panas-panasan begitu, saling menghardik, saling menyebarkan informasi bohong? Akan seperti apa sih nanti pemilu 2024 kalau melihat kejadian tadi malam, Bu Lely? Ya, tentu akan berbeda nuansanya dari 2014 dan 2019. Dulu memang pernah ada suatu masalah di KPU, misalnya ketika waktu Gus Dur mau mencalonkan diri jadi presiden itu ada kekurangan persyaratan dari Gus Dur, yaitu kesehatan ya, bidang kesehatannya. Dan itu tidak menjadi masalah kemudian. Tapi kali ini persoalannya kalau kemarin 2014-2019 orang berteriak tentang politik identitas, saya melihat juga Metro TV berada paling depan untuk cukup banyak berkorban dalam dinamika politik 2014-2019, maka nanti itu nuansanya akan berubah. Menurut saya dia akan lebih terlihat bagaimana komitmen pada kejujuran itu, integritas, etika politik, termasuk narasi nepotisme, itu akan menjadi referensi yang paling utama yang akan didengungkan oleh terutama lawan tandingnya Prabowo dan Gibran. Sementara Prabowo sendiri sama Gibran terus akan mengedepankan tentang bagaimana melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Sekarang ini kalau Anies dan Caimin, tagline-nya adalah perubahan, sebenarnya Ganjar dan Prof. Mahfud juga nuansanya sudah mengarah kepada perubahan sebenarnya. Baik pada sistem demokrasi, kekuatan hukum yang harus dibangun, seperti apa, atau pemimpin yang harus dihasilkan dari proses meretrokrasi itu nantinya yang akan diperdebatkan. Sampai kita melihat nanti pada debat politik yang sebenarnya. Itu Ya. Mas Kevin. Baik, Bu Lely Aryani, terima kasih Bu telah bergabung sama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.